semuanya, perkenalkan nama aku Ahna Fitriya Karisna. Saat ini aku sedang berada di kawasan daerah Malioboro. Ikuti yuk keseruan jalan-jalannya. Bagi banyak orang, Malioboro hanyalah tempat berbelanja, tempat wisata, atau sekedar tempat berjalan-jalan. Namun, di balik keramaiannya, tersimpan cerita panjang tentang sejarah, budaya, perjuangan, dan perubahan yang membentuk jati diri kota ini. Jalan Malioboro merupakan salah satu kawasan paling bersejarah di Yogyakarta, bahkan menjadi simbol kehidupan budaya dan pariwisata kota ini. Sejarahnya dimulai pada tahun 1755 ketika Kesultanan Yogyakarta berdiri setelah terjadinya Perjanjian Giyanti. Pada masa awal pendiriannya, Malioboro bukanlah pusat keramaian, melainkan jalur protokol kerajaan yang menghubungkan Keraton Yogyakarta dengan Tugu Palputih. Nama Malioboro memiliki beberapa versi asal-usul. Salah satu yang paling dikenal adalah dari kata Sansekerta, Malia Bara, yang berarti rangkaian bunga. Hal ini menunjukkan pada tradisi menghiasi jalan tersebut dengan bunga ketika berlangsungnya arak-arakan kerajaan atau penyambutan tamu penting. Ada pula teori lain yang menyebutkan bahwa nama Malioboro ini berasal dari nama gubernur Inggris yang bernama Marlborough. Bagi teman-teman yang ingin berkeliling di kawasan Jalan Malioboro tanpa merasa lelah, tersedia juga berbagai pilihan yang bisa kalian nikmati. Kalian bisa menyewa delman untuk merasakan suasana klasik Yogyakarta, atau menggunakan becak yang siap mengantar ke berbagai sudut menarik, atau menggunakan skuter listrik. Di Jalan Perwakilan, daerah utara Plaza Malioboro, juga terdapat berbagai jajanan gerobak yang bisa kalian coba, mulai dari minuman hingga makanan. Salah satunya yang banyak dicari wisatawan yaitu wedang ronde, minuman tradisional Jawa yang hangat dan manis, biasanya dinikmati pada malam hari. Selain itu, di kawasan Malioboro juga terdapat banyak angkringan. Angkringan adalah warung kaki lima tradisional khas Jogja yang menawarkan suasana hangat dan sederhana dengan nasi kucing, sate-satean, dan minuman hangat sebagai menu andalannya. Angkringan menjadi tempat berkumpul yang menyatukan siapa saja. Disinilah sebuah kesederhanaan bertemu dengan kehangatan, menjadikan angkringan bagian penting dari budaya malam Yogyakarta. Nama angkringan berasal dari kata angkring yang berarti duduk santai atau nongkrong. Filosofinya adalah tempat untuk berkumpul, berbincang, beristirahat, dan menikmati kebersamaan tanpa batasan usia, status, ataupun latar belakang. Di salah satu angkringan, aku mencoba membeli beberapa jenis sate-satean. Angkringan bahkan menambahkan sosis sate atau nugget sebagai variasi modern yang banyak disukai anak muda. Di sini juga tersedia pilihan nasi yang cukup beragam, seperti nasi tempe teri dan juga nasi sambal belut. Lalu, sate-sateannya dipanggang langsung di atas tungku bara api. Kopi jos adalah minuman khas Yogyakarta yang unik dan terkenal karena cara penyajiannya yang tidak biasa. Kopi ini dibuat dari kopi hitam panas yang kemudian dimasukkan arang membara ke dalam gelasnya. Suara jos yang muncul saat arang panas mengenai kopi inilah yang menjadi asal nama kopi jos. Arang yang digunakan biasanya arang kayu yang dibakar hingga membara. Selain memberikan sensasi suara dan visual yang menarik, arang panas juga dipercaya mampu mengurangi rasa asam pada kopi serta memberi aroma khas yang berbeda dari kopi hitam biasa. Meski terlihat ekstrim, arang yang dimasukkan biasanya sudah dibakar hingga bersih, sehingga aman untuk diminum. Kopi jos sangat populer di kawasan angkringan Yogyakarta, terutama di sekitar stasiun Tugu. Banyak wisatawan yang datang ke Jogja menjadikan kopi jos sebagai minuman wajib karena pengalaman uniknya yang tidak ditemukan di daerah lain. Kalian tahu nggak
Kalau kedai Jun yang terletak di Jalan Malioboro merupakan kedai roti paling legendaris seantero Yogyakarta. Meskipun usianya sudah nyaris seabad, cita rasa asli rotinya masih bertahan hingga saat ini. Kedai Jun berdiri sejak 1935 saat Indonesia masih berada di bawah kolonialisme Hindia Belanda. Usaha ini didirikan oleh Tan Lian Ngau yang saat itu memborong usaha roti sekaligus bangunan milik salah satu seorang keturunan Tionghoa asal Temanggung, Tan Poi Chun. Meski berusia hampir seabad, kedai Jun masih memilih untuk mempertahankan bentuk asli mereka, baik itu bangunan, peralatan masak, hingga resepnya. Mereka juga masih menggunakan peralatan-peralatan lawas seperti loyang-loyang besi dan pemanggangan besar mirip tungku perapian pada rumah-rumah bergaya Belanda. Pengolahan roti-roti di sini juga masih menggunakan cara manual tanpa memakai oven. Itulah sebabnya roti produksi di kedai Jun ini hanya bisa bertahan 1 hari saja. Kedai ini menjual aneka roti legendaris jadul seperti mulai dari roti gula Jawa, roti sobek, hingga roti roll. Aku membeli salah satu yang banyak diburu pembeli, kue rempah manis yang laris di era kolonial Belanda, namanya Ontbijkoek. Ontbijkoek adalah kue sarapan pagi tradisional khas Belanda yang kaya akan rempah, kayu manis, cengkeh. Jujur, aku senang di sini. Jika kalian duduk di depan, kita akan melihat langsung lalu lalang orang di Malioboro. Sedangkan di teras belakang, kita masuk suasana rumah orang Tionghoa era kolonial lengkap dengan sumur langit dan altar leluhurnya. Altar yang berada di kedai Jun masih aktif digunakan hingga saat ini. Pemberian dupa dilakukan rutin setiap 3 jam sekali. Dan saat hari raya besar seperti Cap Gomeh dan Hingming, keluarga sembahyang di sini. Di bawah gapura Kampung Ketandan juga tersedia beberapa penjual seperti penjual sate ayam. Sate ayam di sini harganya tergolong cukup ramah di kantong. Di samping Ramayana Mall, terdapat pintu masuk teras Malioboro 2 yang baru. Teras Malioboro 2 yang baru adalah relokasi pusat PKL Malioboro ke lokasi permanen di kawasan Ketandan dan Beskalan yang diresmikan pada awal 2025 dengan mengusung konsep unik bertema pecinan. Di teras Malioboro 2 yang baru, pengunjung kini bisa menikmati fasilitas yang jauh lebih lengkap dan tertata rapi. Fasilitas pendukung di teras Malioboro 2 juga dibuat sangat nyaman, mirip dengan pusat perbelanjaan modern. Tersedia area parkir, toilet bersih, musola, serta CCTV yang menjaga keamanan para pengunjung. Dengan penataan baru ini, teras Malioboro 2 menawarkan pengalaman belanja dan kuliner yang lebih nyaman, aman, dan menyenangkan bagi para wisatawan. Area ini dibagi menjadi beberapa zona yang memudahkan wisatawan menemukan kebutuhan mereka. Di gedung A menjadi ruang khusus untuk berbagai produk-produk non-kuliner seperti aksesoris, sepatu, hingga batik khas Jogja. Sementara itu, gedung B dan C difokuskan sebagai zona kuliner yang menyajikan aneka makanan dan juga minuman. Sedangkan teras Malioboro 1 berada tepat di depan Pasar Beringharjo. Jika kalian datang pada siang hari, kalian bisa sekalian mampir ke Pasar Beringharjo yang terkenal dengan pusat belanja terbesar dan tertua di Yogyakarta. Di pasar ini tersedia pakaian batik, kerajinan tangan, hingga rempah-rempah tradisional. Bagi kalian yang ingin merasakan pengalaman berbelanja yang lebih modern, kalian bisa mampir ke Plaza Malioboro. Pusat perbelanjaan ini menawarkan suasana yang nyaman dengan berbagai toko fashion, makanan cepat saji, hingga kebutuhan lifestyle yang lengkap. Di sepanjang Jalan Malioboro, kalian juga bisa menikmati berbagai aktivitas menarik lainnya. Tersedia tempat baca buku gratis bagi siapapun yang ingin beristirahat sejenak sambil menikmati suasana kota. Kalian juga bisa mencoba photoshoot dengan baju adat khas Jogja.
Selain itu, bagi kalian yang suka tantangan, kalian bisa berkunjung ke rumah hantu Malioboro, salah satu wahana hiburan yang cukup populer di kalangan wisatawan. Semua aktivitas ini membuat Malioboro semakin hidup dan menawarkan pengalaman yang beragam bagi setiap pengunjung. Tak lengkap rasanya berkunjung ke Malioboro tanpa membeli oleh-oleh. Di toko Punokawan, kalian bisa menemukan berbagai pilihan buah tangan yang menarik, mulai dari pai susu, aneka cemilan manis seperti dodol, hingga berbagai jenis kopi, teh, dan wedang uwuh khas Yogyakarta. Yang semakin menarik, di sini kalian bisa juga melihat langsung proses pembuatan bakpia serta mencicipinya saat masih hangat. Pengalaman ini tentu menambah keseruan belanja oleh-oleh sekaligus memberi gambaran bagaimana camilan legendaris Jogja itu dibuat. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga informasi yang aku bagikan bermanfaat dan juga bisa menjadi referensi ketika kalian berkunjung ke Malioboro. Sampai jumpa di perjalanan seru selanjutnya.